bulan suci Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada sosok seorang Nabi yang luar biasa, Nabi yang selalu ingat kepada umatnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa mengucapkan syukur yang luar biasa, Allah hadirkan kita semua di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, dan insya Allah dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah sangat mulia, dan insya Allah dan pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RT, Pak RW yang hadir, yang terhormat dan saya sangat muliakan, yaitu imam kita, khatib kita, bilal kita, gharim kita. Beliau ini merupakan salah satu manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyiarkan masjid kita. Kita berikan doa yang terbaik untuk beliau dan keluarganya, mudah-mudahan diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa, dan selalu dapat membimbang maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Bu, Pak, puasa yang kemarin? Masih ingat tidak? Masih ingat Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kehebatan yang luar biasa dengan sifat rahim dan rahmannya Allah. Sifat rahmannya Allah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh siapapun yang ada di muka bumi ini. Tetapi sifat rahimnya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalimat-kalimat di dalam Al-Quran begitu sangat tertata rapi. Begitu Allah berikan yang terbaik dengan kata-kata terindah, di antaranya yaitu tentang ibadah puasa. Panggilan terindah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sehingga berarti setiap hal yang terbaik, terindah, terkhusus, berarti Allah akan hadirkan, Allah akan jemput, Allah akan bimbing hanya kepada orang-orang tertentu. Siapa dia? Yang mempunyai karakter-karakter, di mana karakter ini akan dipertemukan oleh Zat yang Maha Kuasa, dipertemukan dengan suatu makom yang bahagia, diberikan solusi terbaik dalam kehidupannya, diberikan rizki yang memang tiada guna, yang tiada terkira, yang hebat dari berbagai asal rezekinya yang tidak disangka-sangka. Kehidupan yang dijamin oleh Allah dan akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karakter takwa. Alhamdulillah kita di Masjid At-Taqwa. Oleh karena itu Ibu, sebagai insan yang terbaik Allah, bulan puasa itu adalah yakin kita sama sepakat ada bulan yang terbaik oleh Allah. Berarti Allah akan memberikan hanya kepada orang-orang yang terbaik dan mengharapkan jiwanya ingin baik, mengharapkan dirinya benar-benar ingin dekat dengan Allah. Setiap amaliah baik merupakan kalimat-kalimat atau berhubungan dengan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi ibadah puasa adalah membentuk manusia menjadi orang yang khusus dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya Bu? Kenapa sebabnya Pak? Karena orang yang berpuasa dari pagi hingga sampai maghrib, dia berusaha berjuang, dia berusaha untuk
berjuang menahan lapar, dahaga, hawa nafsu yang menggelora dalam jiwanya, membentuk dan benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah sehingga disebut dengan pejuangnya Allah. Maka orang ini yang dikatakan dengan sosok yang terhebat yang Allah berikan terbaik dalam makomnya. Sehingga makom terbaiknya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang sifatnya rahasia, orang sifat-sifatnya khusus. Tidak akan pernah kita tahu siapa itu orang yang berpuasa, karena puasa antara kita dan Allah. Bisa saja kita di rumah ya Bu, anak kita ikut puasa, kita lagi ke pasar, rumah kosong ya Bu ya, dengan hanya mengelap ini saja, oh anak kita sudah minum. Ditanya anak kita puasa, masih puasa, padahal sudah minum. Termasuk kita. Sehingga kejujuran merupakan salah satu tarbiyah di dalam proses ibadah puasa. Kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada sifatnya amaliyah ibadah kita yang memang dibentuk oleh Allah menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga ruhnya puasa. Bu, badan kita ini digerakkan oleh ruh. Bu ya? Ya Pak, badan kita digerakkan oleh apa? Oleh ruh. Sehingga kita hidup dan berkreasi bisa melakukan yang terbaik. Dan ruhnya puasa adalah benar-benar kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada rohnya puasa, yaitu pengendalian hawa nafsu. Manusia dihadapi dengan dua. Ketika melakukan segala sesuatu aktivitas apapun yang kita lakukan, yang pertama akan dikendalikan oleh akal. Yang kedua akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya ketika seseorang melakukan ibadah puasa, membentuk akal pikiran yang baik, maka akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia akan berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu. Maka Bu, Bapak, marilah kita posisikan diri kita untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan posisikan diri kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manusia dikendalikan oleh hawa nafsu. Boleh saja orang saat ini berpuasa karena puasa membentuk kepribadian yang baik, tapi toh kenapa ya Ustaz seseorang puasa masih saja berbohong? Kenapa ya Ustaz orang puasa masih saja ngomongin orang? Kenapa sih Ustaz orang yang berpuasa masih saja berbuat dan menyakiti hati orang lain? Kenapa soalnya? Karena manusia dibentuk dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Di antara setelah kita dikendalikan oleh akal pikiran kita. Oleh karena itu Bapak, Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita lakukan yang terbaik di bulan Ramadan, seusaha maksimal iman kita Bu. Bapak, kita disamakan dengan orang yang kiai, ustadz atau pangkatnya tinggi dalam simu agamanya. Mungkin kita tidak sesuai dengan keimanan mereka, tapi minimal kita mempunyai keinginan maksimal dengan iman yang kita ada, dengan ilmu yang kita ada. Udah yakinkan ibadah kita diterima oleh Allah selama kita mempunyai keinginan dan keinginan dekat dengan Allah. Terkadang kita gini, aduh puasa kita ini sah tidak ya? Atau ragu, atau mangmang, atau segala sesuatu kita membuat ibadah kita ini menjauhkan dari sifat keikhlasan dan keyakinan. Bu, kuncinya adalah yakinkan dengan ilmu yang ibu miliki. Allah itu akan tahu batinnya seseorang, kejujurannya ke seseorang, keikhlasannya seseorang. Ketika seseorang bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan Ramadan yang pertama dan terakhir sampai beres, berikan kepadaku ya Allah keikhlasan yang luar biasa, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas ilmu dan keyakinan kita ada dengan memohon Bu, bersujud. Inilah saatnya Allah memberikan hadiah terbesar untuk manusia. Saatnya Allah memberikan hadiah yang terbaik untuk kita, yaitu bulan suci Ramadan. Kita tidak mungkin nyampe lagi ke sana tahun 2025 nanti. Sahabat saya kemarin kita baru ngobrol 4 hari
Yuk mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin. Ngopi kita Pak, ngopi kita Bu, ngopi kita malam hari kemarin, 2 hari yang lalu. Hari ini beliau ada malam ketiga. Kita tidak tahu kapan kita diberikan keputusan untuk terakhir di alam dunia ini. Ismasyita fa innaka mayyitun. Bu, silakan ibu boleh mencaci maki suami. Silakan ibu boleh memarahi suami. Silakan ibu boleh sangat untuk tidak mentaati suami. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Bapak, silakan kau berbohong kepada istri, silakan kau melakukan yang bohong kepada anak-anaknya, mencontohkan yang tidak baik. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya semua kita akan mati berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kita ditingkatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah manusia yang terbaik yang Allah berikan. Allah memberikan hadiah, Bu. Barang siapa orang yang memasak untuk bulan puasa, memasak masakan, menyiapkan makanan, menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan orang yang berpuasa, untuk orang yang kita cintai, orang tua kita, suami kita, anak-anak kita. Insya Allah, Bu, ini adalah saksi di hadapan Allah. Sekali Bu ya, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita doakan istri-istri kita, Pak. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mencari rezeki apapun usaha kita, semoga dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan segala sesuatu yang memang keinginan sesuai dengan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan usaha apapun yang kita miliki, apapun yang kita jalankan, di kantorkah, dagangkah, atau apakah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Allah hilangkan segala kesulitan usaha-usaha kita. Oleh karena itu, untuk terakhir saya untuk menutup ceramah ini, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak pengurus DKM yang lebih faham tentang agama. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya ketika ceramah, karena sekali lagi manusia tidak ada kesempurnaan. Walaupun seorang kiai, ulama, habaib atau apapun itu tetap manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendoakan seluruh para pengurus kita. Luar biasa Pak, saya asalnya dari Jakarta. Jadi saya baru 4 tahun setengah di Jambi, di Bengkulu setelah saya dari Jambi. Saya ada COVID-19, saya baru masuk ke Bengkulu. Insya Allah saya mudah-mudahan diistimewakan oleh Allah di Bengkulu. Jadi saya baru bersyukur Pak, baru tahu 3 tahun yang lalu bahwa kalau di Bengkulu beda jauh dengan di Jakarta, beda jauh dengan Jawa. Kalau di sini para pengurus masjid itu ustadznya disiapkan ya Bu, beda-beda nggak Bu? Ya Pak ya, beda-beda luar biasa. Oleh untuk apa tujuannya para pengurus? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak semangat. Ya Pak ya. Jadi jangan semangat di awalnya saja. Insya Allah itu ada Ustadz Khairul Ikhwan Nasution. Beliau kebetulan sahabat saya di TVRI. Jadi kalau misalkan Mutiara Kolbu TVRI itu ada di live nanti. Kalau nanti ada beliau insya Allah selalu hadir di TVRI dengan tim-tim yang sudah ditetapkan oleh TVRI. Oleh karena itu Bapak, terakhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para pengurus yang kita cintai ini, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki masjid ini, saya tadi ngobrol sejenak dengan pengurus, ini adalah masjid swadaya masyarakat. Ya Pak ya, ini luar biasa kecintaan masyarakat. Jamaahnya banyak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertama saya bersilaturahmi ke sini. Saya mohon maaf lahir batin atas ketidaksopanan kata-kata dan apa yang datang karena saya mohon maaf belum mengenal bapak-bapak. Mohon maaf tidak menyebutkan nama tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu-ibu. Ibu, ada satu doa yang paling penting yang ibu amalkan untuk Ramadan. Doa itu simpel Bu, tidak usah memakai bahasa Arab Bu ya. Ibu cukup dengan bermohon kepada Allah di terakhir sholat malam. Sebelum ibu masakan bangun subuh, sholat minimal 2 rakaat saja paksakan Bu. Di dalam rakaat sujud terakhir, mohon 1,
doakan orang tua, doakan suami, doakan anak-anak sesuai dengan keinginan dan doa dari ibu. Itu adalah modal ibu mencapai derajat ketika ibu tidak konsep puasanya tidak sesuai dengan keinginan ibu. Misalkan harus haid, misalkan harus apa, insya Allah dengan doa itulah ibu akan diangkat. Ketika Allah diambil ruhnya oleh Allah, seluruh ruh kita dalam jasad kita, insya Allah tubuh ibu akan wangi, tubuh ibu akan diwangikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mendoakan suami, mendoakan anaknya, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh makhluk-makhluk mulia di sana, insya Allah kita sebagai makhluk ibu, makhluk yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, doakan orang tua kita, doakan suami kita, doakan anak-anak kita. Insya Allah 3 poin itu di sujud terakhir ketika melakukan sholat tahajud, insya Allah itulah modal untuk ibu-ibu menjadi saksi bahwa Ramadan ini akan terbaik buat ibu di hadapan Allah. Sekalipun kita sesuai dengan kadar keimanan, ilmu yang kita miliki. Untuk bapak-bapak, saya bermohon kepada bapak di sholat tarawih nanti di witir terakhir. Di witir terakhir bapak berdoa, nanti saya agak panjang sedikit saja, nggak begitu lama. Tapi bapak bermohon doakan orang tua, doakan orang tua kita. Sebut namanya di dalam sujud, di dalam hati kita. Sebut namanya dalam hati kita. Insya Allah itu akan menjadi saksi. Di dalam Ramadan ini Allah akan langsung membimbing bapak. Rezekinya Pak, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Semoga Allah membahagiakan kita semuanya di bulan Ramadan, diberkahi rezekinya, dimudahkan. Mudah-mudahan rezeki masjid ini dilimpah ruahkan oleh Allah. Seluruh program-program kerja, program kebang untuk Ramadan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dukung masjid ini, dukung pengurus. Sudah jangan ngomong-ngomongin orang di masjid, Pak. Yang paling penting penyakitnya adalah dia tidak bekerja tapi pintar ngomongin pengurus. Dia tidak pantas untuk di dalam tapi dia pintarnya ngomongin pengurus. Yang di dalam pengurus sudah manusia biasa. Sekali lagi, pengurus itu manusia biasa. Saya terjadi Pak di masjid, setiap di masjid diundang pasti bentrok. Masyarakat dengan masjid, masjid dengan masyarakat. Sampai kapan? Sampai kapan Islam seperti itu? Oleh karena itu Bu, Bapak, marilah kita dukung masjid-masjid ini, pengurus masjid, dari mulai DKM dan seluruh pengurusnya. Kita doakan di dalam surat Al-Fatihah nanti. Terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyahatkan, memberikan bimbingan, memberikan maghfirah, kekuatan luar biasa kepada para pengurus untuk jadikan masjid kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kita ini akan dikumpulkan oleh Allah di masjid yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah, dan bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.